8 bulan yang lalu, saya mengira masalah terbesar dalam hidup saya hanyalah bagaimana caranya membagi uang pensiun janda agar cukup untuk membeli kue kesukaan mendiang suami saya untuk acara tahlilan tahunan. Sungguh lucu bagaimana takdir memiliki selera humor yang gelap untuk menertawakan rencana-rencana kecil manusia. Terkadang, Tuhan mematahkan kaki kita agar kita tidak melangkah ke jalan yang salah, atau mungkin agar kita berhenti sejenak dan melihat siapa sebenarnya orang-orang yang berdiri di sekeliling kita. Halo Sobat Cerita Sanubari. Absen dulu dong, dari kota mana kalian menyimak kisah hari ini? Apakah kalian percaya bahwa uang bisa mengubah sifat asli anak kandung sendiri? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan kelanjutannya. Mari kita mulai. Kecelakaan itu terjadi pada hari Selasa sore, tepat di kawasan Manggarai yang selalu padat. Hujan gerimis baru saja turun, membasahi aspal Jakarta yang panas, membuat trotoar di dekat stasiun menjadi licin seperti diolesi minyak. Nama saya Ratna, usia 68 tahun. Dulu, saya adalah seorang staf pembukuan sederhana di sebuah pabrik tekstil di Tanah Abang. Sekarang, saya hanyalah seorang wanita tua yang terlalu bangga untuk meminta tolong membawakan belanjaan. Satu detik, saya sedang berjalan sambil mendekap kantong plastik berisi bahan sop dan jeruk santang, memikirkan rute angkot mana yang paling cepat sampai ke rumah. Detik berikutnya, dunia berputar. Saya terpeleset. Tubuh tua saya menghantam beton keras dengan suara krak yang membuat perut saya mual. Belanjaan saya berhamburan ke jalanan becek, jeruk-jeruk itu menggelinding liar di antara kaki para pejalan kaki yang sibuk, persis seperti harga diri saya saat itu. Seorang pengemudi ojek online muda berhenti dan mencoba menolong. "Bu, istighfar Bu, jangan banyak gerak," katanya panik. Sementara saya terbaring di sana, menahan jeritan karena rasa sakit luar biasa yang menjalar dari pinggul kanan saya, otak saya yang bodoh ini malah sibuk menghitung, berapa biaya ambulans? Apakah BPJS akan menanggung ini semua? 3 kali operasi dan 4 bulan terapi yang menyiksa kemudian, inilah saya. Ratna. Penguasa kursi roda reot di rumah tua peninggalan suami saya, Mas Haryono. Rumah kami di Manggarai memang strategis, tapi bagi pengguna kursi roda, rumah ini adalah neraka. Kamar tidur utama ada di lantai 2, kamar mandi yang layak ada di lantai atas. Saya terjebak di ruang tamu lantai bawah, tidur di sofa tua yang busanya sudah kempes. Saya harus buang air di pispot seperti bayi, dan mandi hanya jika tetangga sebelah, Bu Marni, punya waktu luang untuk menyekat tubuh saya. Anak sematawayang saya, Dimas, hanya datang 2 kali sejak saya pulang dari rumah sakit. Kali pertama, dia hanya mampir 20 menit, sibuk mengeluh tentang macetnya Jakarta Selatan dan betapa mahalnya biaya sekolah internasional cucu-cucu saya. Kali kedua, sebulan lalu, dia datang bersama istrinya, Siska. Menantu saya itu tidak menyentuh apapun di rumah saya, duduk di ujung kursi sambil terus-menerus melihat jam tangannya dan berkomentar, "Ibu, rumah ini baunya apes sekali ya, harusnya ibu pakai pewangi ruangan otomatis." Mereka tidak melihat rasa sakit di mata saya. Mereka hanya melihat beban. Dan kemarin, ketika rasa sepi dan ketidakberdayaan ini memuncak, saya menelan harga diri saya. Saya menelepon Dimas. "Nak, ibu butuh bantuan. Ibu tidak sanggup sendirian di sini," kata saya dengan suara bergetar. Dimas hanya menjawab dengan nada hati-hati, nada yang sama yang digunakan orang saat menolak sales kartu kredit di telepon. "Bantuan apa, Bu? Aku lagi meeting nih. Nanti aku telepon balik ya setelah bicara sama Siska." 18 jam berlalu. Tidak ada telepon balik.
Karena tidak ada kabar, saya melakukan hal nekat yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Saya mengemasi satu tas jinjing kecil berisi baju ganti, memesan taksi online dengan sisa uang belanja, dan nekat pergi ke rumah mereka tanpa pemberitahuan. Perjalanan dari Manggarai ke Bintaro Sektor 9 terasa sangat jauh. Ketika taksi memasuki kawasan klaster elit tempat Dimas tinggal, saya merasa semakin kerdil. Rumah anak saya adalah monumen kesuksesan kelas menengah atas Jakarta. Pagar tinggi minimalis, garasi yang memuat 2 mobil SUV mengkilap, dan taman yang dirawat tukang kebun profesional. Saya ingat betul, dulu saya dan Mas Haryono menjual tanah warisan di kampung dan mencairkan tabungan pensiun dini Mas Haryono demi memberikan uang muka rumah ini untuk Dimas. Sopir taksi online membantu menurunkan kursi roda saya di depan gerbang. Saya duduk di sana, di jalanan paving blok yang rapi, menekan bel intercom. Saya bisa mendengar suara kehidupan dari dalam rumah. Suara tawa anak-anak, suara televisi menayangkan berita sore, dan denting sendok garpu. Kehidupan keluarga yang hangat. Kehidupan yang dulu saya miliki sebelum Mas Haryono meninggal 3 tahun lalu. Pintu terbuka. Dimas muncul. Dia mengenakan kemeja polo bermerek dan celana pendek santai, memegang gelas kopi yang mungkin harganya setara dengan biaya makan saya selama 2 hari. Ekspresi wajahnya saat melihat saya bukanlah rindu, bukan juga khawatir. Itu adalah ekspresi terganggu. Murni iritasi. Seolah-olah saya adalah pengemis yang lolos dari pos satpam. "Ibu? Ngapain ibu kesini?" tanyanya, suaranya setengah berbisik tapi tajam, melirik kiri kanan takut tetangga melihat. "Ibu datang mau lihat cucu." "Dimas," jawab saya, berusaha menahan getaran di suara saya. "Dan ibu mau menagih janjimu untuk menelepon balik." Dimas menghela napas panjang, lalu melangkah keluar dan menutup pintu di belakangnya, seolah-olah dia takut udara AC yang mahal akan keluar, atau mungkin takut bau kemiskinan saya masuk ke dalam. "Bu, kan aku sudah bilang lagi sibuk. Ibu nggak bisa main datang mendadak begini. Ini Bintaro, Bu, di sini ada aturan tamu." "Aturan tamu?" Saya ibunya. Yang menyeboki dia saat bayi, yang bekerja lembur menjahit sampai mata rabun demi biaya kuliahnya. "Ibu nggak bisa tinggal di Manggarai sendirian lagi, Nak. Ibu nggak bisa naik tangga. Ibu cuma butuh tumpangan sementara, seminggu atau 2 minggu sampai ibu bisa cari solusi lain," pinta saya. Mata saya mulai terasa panas. Tiba-tiba pintu terbuka lagi. Siska keluar. Rambutnya habis di-blow rapi, wangi parfum mahalnya langsung menyengat hidung saya. Dia tersenyum, tapi senyum itu tidak sampai ke matanya. Senyum Siska yang palsu, yang bisa dibeli di toko kosmetik mahal. "Ya ampun, Ibu Ratna," sapanya dengan nada yang dibuat-buat ramah. "Kejutan banget. Sayang sekali ibu nggak kabari dulu. Kamar tamu kami di bawah lagi direnovasi total, Bu. Debu di mana-mana. Bahaya buat paru-paru ibu." Saya menatap jendela besar di lantai bawah rumah mereka. Gordennya terbuka sedikit. Saya bisa melihat ruang tamu itu bersih, rapi, dan jelas tidak ada renovasi sama sekali. Siska berbohong tepat di depan muka saya tanpa berkedip. "Siska, ibu cuma butuh sofa pun tak apa," kata saya lirih. Siska bertukar pandang dengan Dimas. Kode mata suami istri yang sangat saya pahami, singkirkan dia. "Duh, nggak bisa, Bu," potong Dimas cepat. "Anak-anak lagi ujian minggu ini. Mereka butuh ketenangan. Kalau ada ibu, nanti ritme rumah jadi kacau."
Ibu tahu kan anak-anak sensitif kalau ada orang baru. Orang baru? Hati saya seperti diremas tangan tak kasat mata. Saya nenek mereka. Begini saja, kata Siska, masih dengan senyum plastiknya. Ada panti ureda bagus di daerah Ciputat. Biayanya lumayan, tapi mungkin ibu bisa pakai uang pensiun bapak? Atau nanti kami bantu carikan info panti sosial milik pemerintah yang gratis. Di sana banyak teman seusia ibu, jadi ibu nggak kesepian. Panti sosial. Ulang saya. Jadi ini rencana mereka. Membuang saya ke panti sosial agar tidak mengganggu estetika rumah mewah mereka. Pulang dulu ya, Bu, kata Dimas. Kali ini nadanya lebih tegas, seolah mengusir kucing liar. Nanti aku pesankan gocap buat ibu balik ke Manggarai. Malam ini kami ada dinner sama klien penting di rumah. Tanpa menunggu jawaban, Dimas mengeluarkan ponselnya, memesan taksi online, sementara saya masih duduk mematung di kursi roda. Di bawah langit Bintaro yang mulai mendung, untuk pertama kalinya saya menyadari satu hal yang sangat menyakitkan. Saya bukan lagi keluarga bagi mereka. Saya hanyalah sampah masa lalu yang harus dibersihkan. Pagi itu saya terbangun dengan rasa sakit yang menjalar dari pinggul hingga ke ujung kaki, namun rasa nyeri di dada saya jauh lebih menyiksa. Dompet saya hanya menyisakan 2 lembar uang 50 ribuan dan beberapa receh kembalian dari sopir taksi semalam. Cukup untuk makan 2 hari, tapi setelah itu, gelap. Dalam keputusasaan yang hening, saya mengayuh kursi roda saya menuju ruang kerja almarhum Mas Haryono di sudut belakang rumah. Ruangan itu berdebu. Sejak Mas Haryono meninggal karena serangan jantung mendadak, saya jarang masuk ke sana. Meja kayu jatinya masih penuh dengan tumpukan kertas koran lama, kacamata baca yang gagangnya sudah dilakban, dan gelas kopi dengan noda coklat yang sudah mengering bertahun-tahun. Mas Haryono adalah orang yang rapi dalam pekerjaannya sebagai pembukuan pabrik, tapi sangat berantakan untuk urusan pribadi. Dia suka menyelipkan dokumen penting di sela-sela buku atau di bawah taplak meja. Dengan pikiran kosong, saya mulai membereskan laci-laci itu. Niat saya sederhana, mungkin ada uang receh yang terselip atau barang bekas yang bisa saya jual ke tukang loak. Laci pertama hanya berisi struk belanjaan tahun 2018. Laci kedua berisi koleksi pulpen macet. Tapi di laci paling bawah, terhimpit di antara buku telepon lawas dan album foto pernikahan kami yang kulitnya sudah mengelupas, tangan saya menyentuh sebuah amplop tebal berwarna biru tua. Tidak ada nama pengirim. Hanya ada kartu nama yang ditempelkan di depannya dengan selotip bening. Itu bukan kartu nama biasa. Kertasnya tebal, bertekstur mahal, dengan tulisan tinta emas timbul, Gunawan Santoso, Senior Private Wealth Management, Royal Capital Asia, SCBD Tower lantai 45. Saya mengernyit. Royal Capital? SCBD? Seumur hidup, Mas Haryono paling anti dengan bank-bank besar. Dia selalu bilang, orang kecil seperti kita simpan uang di bawah kasur saja, Bu. Tapi di balik kartu nama itu, ada tulisan tangan Mas Haryono yang sangat saya kenali, tulisan tegak bersambung yang khas. Akun RH7749. Akses darurat saja. Buka hanya jika kamu sendirian dan tidak punya pilihan lain. Jantung saya berdegup kencang. Sendirian dan tidak punya pilihan lain. Itu adalah definisi hidup saya saat ini. Tanpa berpikir panjang, saya mandi sebisanya, mengenakan batik terbaik saya yang sudah agak pudar warnanya, dan memesan taksi online lagi. Tujuannya, kawasan SCBD, Sudirman Central Business District. Saat taksi memasuki kawasan elit itu,
saya merasa seperti semut di tengah hutan beton. Gedung-gedung pencakar langit menjulang membelah langit Jakarta, mobil-mobil mewah berseliweran. Ketika saya tiba di lobi gedung Royal Capital Tower, satpam berseragam safari menatap saya dengan pandangan menyelidik. Wajar saja, seorang nenek lumpuh dengan kursi roda bekas, memakai sandal jepit, masuk ke gedung di mana orang-orangnya memakai jasa harga motor. "Maaf, Bu, ada keperluan apa?" tanya resepsionis di lobi marmer yang dingin itu. Tatapannya sopan, tapi jelas dia meragukan saya. Dengan tangan gemetar, saya menyodorkan kartu nama lusuh itu. Saya mau bertemu Pak Gunawan. Ini kartu dari suami saya." Resepsionis itu melihat kartu tersebut, lalu matanya membelalak sedikit saat melihat kode emas di sudut kartu. Sikapnya berubah drastis dalam hitungan detik. "Mohon tunggu sebentar, Bu Ratna. Saya akan segera menghubungi Pak Gunawan di lantai eksekutif." 5 menit kemudian, seorang wanita muda dengan setelan jas rapi menjemput saya. Dia tidak membiarkan saya mengayuh kursi roda sendiri, melainkan mendorongnya dengan lembut menuju lift khusus yang tidak berhenti di setiap lantai. Lift itu melesat naik dengan hening, membawa saya ke lantai 45. Ketika pintu lift terbuka, saya tidak melihat kantor bank seperti biasanya. Ini lebih mirip lobi hotel bintang 5. Lantainya dilapisi karpet tebal yang meredam suara, ada aroma terapi lavender yang menenangkan, dan pemandangan kaca raksasa yang memperlihatkan seluruh kota Jakarta dari ketinggian. Seorang pria paruh baya, mungkin seusia almarhum suami saya, bergegas keluar dari sebuah ruangan besar di ujung lorong. Dia mengenakan jas abu-abu mahal. "Itu Pak Gunawan. Ibu Ratna." Sapanya dengan suara yang terdengar lega, bahkan sedikit emosional. Dia menyalami tangan saya dengan kedua tangannya, erat sekali. "Saya sudah menunggu kedatangan Ibu selama 3 tahun ini. Silakan masuk, Bu." Saya didorong masuk ke ruangannya yang luas. Di atas meja kerjanya yang besar, tidak ada tumpukan kertas, hanya sebuah tablet canggih. "Pak Gunawan, saya sebenarnya bingung," kata saya jujur, suara saya terdengar kecil di ruangan besar itu. "Suami saya, Haryono, cuma staf pembukuan pabrik. Dia meninggalkan kartu ini dengan pesan aneh. Saya sedang kesulitan uang, Pak. Kalau ada tabungan Mas Haryono barang 5 atau 10 juta, itu akan sangat membantu saya menyambung hidup." Pak Gunawan tersenyum tipis, senyum yang penuh rasa hormat. Dia duduk di hadapan saya, menatap mata saya lekat-lekat. "Ibu Ratna, sebelum kita bicara angka, saya harus memverifikasi data Ibu dulu. Ini prosedur standar untuk nasabah Solitaire." Dia meminta KTP dan kartu keluarga saya. Setelah memindainya sebentar, dia mengangguk. "Ibu Ratna," mulainya pelan. "Pak Haryono bukan sekadar staf pembukuan. Selama 20 tahun terakhir, beliau adalah konsultan investasi bayangan, silent partner, untuk beberapa perusahaan tambang dan sawit klien kami. Beliau memiliki insting pasar yang jenius. Beliau hidup sederhana karena beliau memilihnya, bukan karena beliau harus." Pak Gunawan memutar layar tabletnya ke arah saya. "Ini adalah saldo aset likuid dan investasi atas nama Bapak Haryono yang kini sepenuhnya menjadi hak Ibu sebagai penerima manfaat tunggal." Saya menyipitkan mata, mencoba membaca deretan angka itu. Saya pikir penglihatan saya kabur karena katarak. Saya mengucek mata, lalu melihat lagi. Total aset, 45.362.891.420 rupiah. 45 miliar, bisik saya. Napas saya tercekat.
Ruangan itu terasa berputar. Betul, Bu, jawab Pak Gunawan tenang. 45 miliar, 362 juta sekian rupiah. Ini belum termasuk dividen saham yang akan cair bulan depan sekitar 2 miliar lagi. Ini tidak mungkin. Mas Haryono selalu ribut kalau harga cabai naik 5.000 perak. Dia pakai kaos oblong bolong di rumah. Air mata saya menetes, bukan karena bahagia, tapi karena syok dan kebingungan luar biasa. Pak Haryono punya alasan, Bu, kata Pak Gunawan sambil menyodorkan tisu. Beliau meninggalkan surat wasiat video yang harus Ibu tonton. Beliau tahu persis apa yang akan terjadi pada keluarga Ibu. Pak Gunawan menekan tombol di tabletnya. Layar berubah menampilkan wajah suami saya, Mas Haryono, yang direkam mungkin seminggu sebelum dia meninggal. Dia tampak sehat, tersenyum jahil seperti biasa. "Halo, Ratna sayang," suara Mas Haryono memenuhi ruangan. "Kalau kamu melihat video ini, dan kalau kamu ada di ruangan Gunawan, berarti satu hal buruk telah terjadi. Dimas telah mengecewakanmu. Aku tahu kamu, Ratna. Kamu tidak akan menyentuh tabungan darurat ini kecuali kamu benar-benar terbuang dan sendirian." Saya menutup mulut menahan isak tangis. Mas Haryono tahu. Bahkan dari liang kubur, dia tahu tabiat anak kami. Di layar tablet itu, Mas Haryono menarik napas panjang, seolah dia sedang duduk tepat di depan saya, bukan rekaman dari 3 tahun yang lalu. Mata tuanya yang teduh menatap lensa kamera dengan keseriusan yang jarang saya lihat. "Ratna," lanjut suara Mas Haryono dalam video itu. "Maafkan aku karena merahasiakan ini. Tapi aku melihat bagaimana Dimas berubah sejak dia menikahi Siska. Anak kita itu, dia mulai mengukur rasa hormat berdasarkan isi dompet. Dia malu punya orang tua yang cuma staf pabrik. Kalau dia tahu aku punya uang sebanyak ini, dia tidak akan menyayangimu sebagai ibunya, Ratna. Dia akan menyayangimu sebagai ATM berjalannya." Air mata saya tumpah semakin deras, membasahi batik yang saya kenakan. Kata-kata Mas Haryono menampar kenyataan pahit yang selama ini saya sangkal. Selama ini saya selalu membela Dimas, berpikir dia hanya sibuk bekerja. Tapi bapaknya melihat lebih jeli. Bapaknya melihat ketamakan yang tersembunyi di balik jas rapi anaknya sendiri. "Uang ini untuk melindungimu." Suara Mas Haryono bergetar sedikit. "Aku sudah instruksikan Gunawan. Kamu akan dapat tunjangan tunai 25 juta rupiah setiap bulan, bersih, langsung masuk ke rekening pribadimu yang baru. Cukup untuk bayar perawat, sewa apartemen yang layak, atau apa saja supaya kamu tidak perlu mengemis pada siapapun. Termasuk pada Dimas." Pak Gunawan mempos video itu sebentar, membiarkan saya mengatur napas. "Masih ada lagi, Bu Ratna," katanya lembut. Dia menggeser beberapa dokumen di meja. Selain uang tunai 45 miliar rupiah itu, Pak Haryono juga investor utama di 2 bisnis real. Ibu tahu klinik, sehat keluarga, di Tanah Abang yang sering kasih pengobatan gratis buat warga miskin? Saya mengangguk. Tentu saja. Tetangga saya sering berobat ke sana karena murah. Itu punya Mas Haryono. Mayoritas sahamnya milik Bapak, dan sekarang milik Ibu, jawab Pak Gunawan. Satu lagi, jaringan rumah makan, Dapur Nusantara, yang punya 12 cabang di Jabodetabek. Itu juga aset Ibu. Dividen dari restoran itu saja sekitar 2 miliar rupiah per tahun. Saya ternganga. Rumah makan, Dapur Nusantara, adalah tempat favorit Siska, menantu saya.
Dia sering pamer di Instagram kalau sedang makan di sana bersama teman-teman sosialitanya. Betapa ironisnya. Menantu saya memamerkan makan siang di restoran yang ternyata milik mertua yang dia usir karena dianggap miskin dan bau. Pak Haryono meninggalkan satu instruksi keras, "Bu," tambah Pak Gunawan, wajahnya kembali serius. Dimas tidak boleh tahu sepeser pun tentang aset ini. Dalam surat wasiat tertulis, warisan ini harus dilindungi dari pengetahuan dan pengaruh anak saya, Dimas, sampai istri saya memutuskan sebaliknya. Bapak takut, Bu. Bapak takut uang ini malah akan menghancurkan sisa rasa hormat Dimas ke ibu. Saya menunduk, menatap tangan saya yang keriput. Kemarin sore, saya merasa seperti sampah yang dibuang di pinggir jalan Bintaro. Hari ini, saya duduk di kursi empuk di lantai 45 SCBD sebagai pemilik aset puluhan miliar. Tapi rasa sakit di dada saya belum hilang. Uang ini tidak bisa membeli kembali kasih sayang anak saya yang hilang. Tapi setidaknya, uang ini bisa membeli harga diri saya kembali. Apa yang harus saya lakukan sekarang, Pak Gunawan? Tanya saya pelan. Pak Gunawan tersenyum, kali ini senyum yang hangat. Ibu lakukan apa saja yang ibu mau. Ibu punya kuasa penuh. Pertanyaannya bukan apa yang harus ibu lakukan, tapi hidup seperti apa yang ingin ibu jalani mulai hari ini. Keluar dari gedung Royal Capitol, Jakarta terasa berbeda. Matahari sore yang biasanya menyengat kulit tua saya, kini terasa hangat dan menyemangati. Hiruk-pikuk SCBD tidak lagi menakutkan. Saya masih duduk di kursi roda yang sama, memakai baju yang sama, tapi ada senjata baru di tas tangan saya. Sebuah kartu debit platinum hitam dengan limit penarikan yang membuat kepala pening, dan sebuah ponsel pintar baru yang dibelikan staf Pak Gunawan agar saya mudah berkomunikasi. Saat saya sedang menunggu taksi premium, bukan lagi taksi online ekonomi yang bau apek, ponsel lama saya bergetar. Nama Dimas muncul di layar. Dulu, jantung saya akan berdebar senang setiap kali dia menelepon. Sekarang, rasanya dingin. Saya mengangkatnya. "Halo, Bu." Suara Dimas terdengar, nadanya cepat dan praktis, seperti sedang bicara dengan bawahan. "Aku dan Siska sudah diskusi lagi semalam. Kami rasa solusi terbaik memang Panti Uredha. Siska sudah nemu tempatnya, namanya Panti Senja Damai di pinggiran Depok. Tempatnya bersih kok, Bu. Dan yang paling penting, murah. Uang pensiun Bapak yang 800.000 itu cukup buat bayar bulanannya, jadi nggak perlu membebani keuangan kami yang lagi ketat." Saya menahan napas. Membebani keuangan kami. Padahal dia baru saja posting foto liburan di Bali minggu lalu. Dan, Panti Senja Damai? Saya tahu tempat itu. Itu panti sosial subsidi pemerintah yang satu kamarnya diisi 6 orang, kipas anginnya mati, dan baunya pesing. Itu tempat pembuangan, bukan tempat istirahat. "Begitu ya, Nak?" jawab saya, suara saya tenang. Anehnya, sangat tenang. "Terima kasih kamu sudah memikirkan Ibu." "Nah, gitu dong, Bu." Dimas terdengar lega. "Ibu harus realistis. Nanti sore ada petugas sosial namanya Mbak Ulan yang bakal datang ke rumah Ibu di Manggarai buat survei. Ibu terima saja ya, tanda tangani semua formulirnya biar cepat diproses. Biar Ibu nggak luntang-lantung." "Baik, Dimas. Ibu akan temui Mbak Ulan," kata saya. "Oke, bagus. Jangan bikin drama ya, Bu. Aku sibuk. Assalamualaikum." Klik. Sambungan terputus. Dia menutup telepon tanpa bertanya apakah saya sudah makan,
atau bagaimana kaki saya hari ini. Dia hanya ingin memastikan masalahnya segera dikirim ke Depok. Saya menatap layar ponsel, lalu beralih menatap gedung-gedung tinggi di sekeliling saya. Kemarin, saran Dimas itu akan menghancurkan hati saya sampai berkeping-keping. Hari ini, rasanya hampir lucu. Lucu yang menyedihkan. Anak saya ingin mengirim ibunya yang dikira miskin ke panti sosial seharga Rp800.000, sementara ibunya baru saja mengaktifkan transfer bulanan senilai Rp25 juta. Saya kembali menekan nomor di ponsel baru saya. Kali ini ke nomor Pak Gunawan. Halo, Pak Gunawan? Ini Ratna, kata saya. Ya, Bu Ratna? Ada yang bisa saya bantu lagi? Tolong aktifkan transfer bulanannya mulai hari ini. Dan satu lagi, Pak, tolong hubungi pengacara Mas Haryono yang Bapak sebutkan tadi. Ibu Laras ya namanya? Saya ingin bertemu dia besok. Tentu, Bu. Ada masalah? Tidak ada masalah, Pak. Jawab saya sambil menatap pantulan wajah saya di kaca jendela taksi Alphard yang baru tiba. Saya hanya ingin memastikan saya punya sumber daya yang tepat untuk menghadapi anak saya. Sepertinya dia butuh pelajaran tentang siapa sebenarnya yang dia buang. Sore itu, saya tidak langsung pulang ke rumah Apek di Manggarai. Saya meminta sopir taksi mampir ke restoran Dapur Nusantara, cabang Senayan. Saya memesan sate ayam dan lontong cap gomeh, makanan yang sudah 3 tahun tidak berani saya beli. Saat suapan pertama masuk ke mulut, rasanya bukan cuma gurih, tapi rasa kemenangan. Saya makan di restoran saya sendiri, dilayani pelayan yang tidak tahu bahwa nenek berkursi roda di pojokan ini adalah pemilik tempat mereka bekerja. Besok, Mbak Ulan dari Dinas Sosial akan datang. Dan saya akan menyambutnya dengan senyuman. Sandiwara ini baru saja dimulai. Keesokan harinya, tepat pukul 2 siang, bel pagar rumah tua saya berbunyi. Seorang wanita muda dengan rompi krem bertuliskan Dinas Sosial berdiri di sana, membawa tas kerja tebal yang terlihat berat. Namanya Mbak Wulan. Wajahnya ramah, tapi ada guratan lelah yang tidak bisa disembunyikan di bawah matanya. Selamat siang, Ibu Ratna. Saya Wulan, yang dihubungi oleh Pak Dimas. Sapanya sopan saat saya membukakan pintu. Saya mempersilakannya masuk. Saya sengaja tidak menyuguhkan minuman enak atau camilan mahal. Saya membiarkan rumah tetap terlihat apa adanya. Agak berdebu, suram, dan mencerminkan kemiskinan yang Dimas yakini sedang saya alami. Saya ingin melihat bagaimana sistem ini, dan anak saya, memperlakukan seorang janda tua yang dianggap tidak punya apa-apa. Pak Dimas bilang ibu setuju untuk relokasi ke panti sosial, tanya Mbak Ulan hati-hati sambil mengeluarkan tumpukan formulir. Anak saya bilang itu yang terbaik buat saya, Mbak. Katanya tempatnya bersih dan nyaman, jawab saya polos, sambil mengamati reaksi wajahnya. Mbak Wulan terdiam sejenak. Dia menatap saya dengan tatapan iba yang jujur. Ibu Ratna. Panti Senja Damai di Depok itu adalah unit pelaksana teknis daerah. Memang gratis untuk lansia tidak mampu, atau berbayar sangat murah untuk yang punya uang pensiun kecil. Tapi, dia ragu-ragu, seolah menimbang apakah dia harus jujur atau menjaga profesionalitasnya. Tapi apa, Mbak? Desak saya lembut. Fasilitasnya sangat dasar, Bu. Akhirnya dia mengaku pelan. 1 kamar dihuni 6-8 orang. Ranjangnya ranjang susun besi. Kamar mandinya dipakai bersama. Jujur saja, untuk kondisi ibu yang menggunakan kursi roda, mungkin akan agak sulit karena antrean kamar mandinya panjang setiap pagi.
Hati saya mencelos. Dimas tahu kondisi kaki saya. Dimas tahu saya butuh toilet duduk dan pegangan tangan. Mengirim saya ke tempat dengan kamar mandi umum yang antre sama saja menyuruh saya menderita setiap hari. Dimas bilang fasilitasnya lengkap, gumam saya. Mbak Wulan menghela napas panjang, lalu menutup mapnya sebentar. Bu, maaf kalau saya lancang. Tapi Pak Dimas sebenarnya cukup mampu, kan? Saya lihat data pekerjaannya, beliau manajer di perusahaan multinasional. Biasanya, anak dengan profil ekonomi seperti beliau akan memilihkan private nursing home yang biayanya 5 atau 10 juta per bulan. Bukan panti sosial subsidi. Mungkin dia lagi banyak pengeluaran, Mbak, kata saya, membela anak saya secara refleks, meski hati saya perih. Mungkin, kata Mbak Wulan, nadanya tidak yakin. Tapi Bu, formulir yang harus Ibu tanda tangani ini adalah surat pernyataan penyerahan perawatan karena keluarga tidak sanggup merawat. Secara hukum, ini melepaskan tanggung jawab Pak Dimas. Saya menatap kertas di meja itu. Surat pernyataan tidak sanggup. 30 tahun saya membesarkan dia, bekerja siang malam, menahan lapar supaya dia bisa kenyang, dan sekarang dia menyatakan tidak sanggup merawat saya, padahal dia tinggal di rumah miliaran rupiah. Mana yang harus saya tanda tangani, Mbak? Tanya saya, mengambil pulpen. Saya akan memainkan peran ini sampai akhir. Di sini, Bu, tunjuk Mbak Wulan. Saya membubuhkan tanda tangan dengan tangan gemetar yang tidak dibuat-buat. Saat tinta itu menggores kertas, saya merasa sedang menandatangani akta kematian hubungan saya dengan Dimas. Terima kasih, Bu. Prosesnya sekitar 2 minggu. Nanti kami kabari lagi untuk penjemputannya, kata Mbak Wulan sambil membereskan berkasnya. Sebelum pergi, dia menyentuh bahu saya. Ibu wanita yang kuat. Tidak banyak ibu yang rela mengalah begini demi kenyamanan anaknya. Mbak Wulan tidak tahu. Saya bukan mengalah. Saya sedang mengumpulkan bukti. 1 jam setelah Mbak Wulan pergi, tamu kedua saya datang. Kali ini bukan petugas sosial dengan rompi krem, melainkan seorang wanita paruh baya dengan setelan blazer hitam yang sangat rapi, rambut disanggul modern, dan kacamata berbingkai tegas. Dia turun dari sedan hitam mengkilap. Selamat sore, Ibu Ratna. Saya Larasati, atau panggil saja Laras. Saya pengacara almarhum Pak Haryono dari firma hukum Meridian Legal, sapanya. Auranya tajam dan penuh wibawa, tipe orang yang tidak mau dibantah. Silakan masuk, Bu Laras, sambut saya. Begitu duduk di ruang tamu, Ibu Laras langsung membuka tas kulitnya dan mengeluarkan sebuah laptop serta map merah tebal. Ibu Ratna, Pak Gunawan dari bank sudah mengabari saya bahwa Ibu sudah mengakses brankas aset. Itu artinya, protokol Siaga 1 yang disiapkan Pak Haryono 3 tahun lalu resmi aktif, kata Bu Laras tanpa basa-basi. Protokol Siaga 1? Saya bingung. Suami saya merencanakan ini seperti operasi militer saja. Bu Laras tersenyum tipis. Suami Ibu adalah orang yang sangat teliti. Beliau tidak hanya meninggalkan uang, Bu. Beliau meninggalkan sebuah sistem pertahanan. Beliau tahu persis risiko yang Ibu hadapi. Bu Laras membuka sebuah dokumen dan menyodorkannya pada saya. Ibu tahu Yayasan Haryono Peduli? Saya belum pernah dengar. Itu yayasan amal yang didirikan Bapak secara diam-diam. Asetnya besar. Dan dalam wasiatnya, Bapak menunjuk Ibu sebagai ketua pembina yayasan tunggal jika Ibu dalam kondisi sehat mental. Tapi,
Ada satu hal mengerikan yang Bapak antisipasi. Bularas mencondongkan tubuhnya ke depan, suaranya merendah. Bapak menyewa detektif swasta sebelum beliau meninggal untuk menyelidiki gaya hidup Dimas. Hasilnya, anak ibu kecanduan judi online, Bu. Slot dan poker. Dunia saya runtuh untuk kedua kalinya hari ini. Judi. Utangnya menumpuk, Bu. Total utang pokoknya di berbagai aplikasi pinjaman online dan lintah darat digital mencapai 2 miliar rupiah. Gaya hidup mewah di Bintaro itu? Semuanya gali lubang tutup lubang. Mobil-mobilnya itu statusnya kredit macet. Saya menutup mulut, menahan jeritan. Pantas saja dia tidak mau merawat saya. Dia sendiri sedang tenggelam. Dan ini bagian paling penting, lanjut Bularas. Dimas baru saja menghubungi seorang notaris minggu lalu. Dia bertanya tentang prosedur, pengampuan, atau curatorship. Apa itu? Dia ingin memohon ke pengadilan untuk menyatakan ibu, pikun, atau tidak kompeten secara mental. Tujuannya? Agar dia bisa mendapatkan hak kuasa untuk menjual aset ibu, termasuk rumah di Manggarai ini, untuk menutupi utang judinya. Darah saya mendidih. Dia bukan hanya mau membuang saya ke panti, dia mau menyatakan saya gila supaya bisa menjual satu-satunya atap di atas kepala saya? Tapi jangan khawatir, Bu, potong Bularas cepat melihat wajah saya yang pucat. Disitulah letak jeniusnya Pak Haryono. Jebakannya sudah terpasang. Jebakan apa? 3 tahun lalu, Pak Haryono secara diam-diam menjadi personal guarantor, penjamin pribadi, untuk utang-utang bisnis Dimas yang lama di bank konvensional, yang sekarang sudah direstrukturisasi. Dimas tidak tahu bapaknya yang menjamin utang itu agar tidak disita bank. Bularas menunjukkan satu klausul di dokumen tebal itu. Klausulnya berbunyi, penjaminan ini akan batal otomatis seketika, null and void, apabila pihak terjamin, Dimas, melakukan tindakan hukum yang merugikan istri penjamin, Ibu Ratna, termasuk upaya pengampuan atau penelantaran. Bularas menatap saya tajam. Artinya begini, Bu. Jika Dimas nekat mengajukan surat sakit jiwa ibu ke pengadilan besok, atau jika dia memaksa ibu keluar dari rumah ini, detik itu juga, jaminan Pak Haryono hangus. Bank akan langsung menagih lunas sisa utang Dimas sebesar 4 miliar rupiah, termasuk bunga, dalam waktu 24 jam. Jika tidak bayar, rumah Bintaro disita. Asetnya dibekukan. Dia akan bangkrut total dalam semalam. Saya terdiam, meresapi informasi itu. Mas Haryono telah memberinya tali gantungan. Dimas tinggal memilih, apakah dia akan menggunakan tali itu untuk menolong ibunya, atau untuk menjerat lehernya sendiri. Besok pagi Dimas ada janji dengan pengacara lansia untuk mengurus surat pengampuan itu, kata Bularas dingin. Kita lihat, apakah dia akan menarik pelatuknya sendiri. Pagi itu, langit Jakarta tampak kelabu, seolah turut berduka atas apa yang akan terjadi pada keluarga kecil kami. Pukul 9 pagi, ponsel saya berdering terus-menerus. Itu Dimas. Biasanya saya akan menjawab dengan antusias, tapi kali ini tangan saya terasa berat saat menggeser layar hijau. Halo, Bu. Suara Dimas terdengar terburu-buru, ada nada gugup yang dia coba tutupi dengan keramahan palsu. Aku mampir sebentar ya sama teman notaris. Ada berkas tambahan buat panti di Depok yang harus ibu tanda tangan sekarang juga. Biar prosesnya cepat. Kenapa harus bawa notaris, Nak? Kemarin Mbak Ulan dari Dinas Sosial tidak minta notaris, tanya saya, memancingnya. Ah, ibu ini banyak tanya, nadanya meninggi sedikit karena kesal.
Ini buat pengamanan aset rumah Manggarai. Kan kalau ibu di panti, rumah kosong. Bahaya kalau nggak ada yang urus legalitasnya. Pokoknya ibu tanda tangan saja. Setengah jam kemudian, Dimas datang bersama seorang pria berkemeja batik yang membawa map kulit. Mereka tidak duduk. Mereka berdiri di ruang tamu saya seolah-olah tempat ini menjijikan. Ini, Bu. Tanda tangan di sini, dan di sini, kata Dimas menunjuk 3 kolom kosong di kertas bermeterai. Saya membaca judul dokumen itu sekilas. Tulisan, surat kuasa penuh, dan permohonan pengampuan tercetak tebal. Dalam bahasa hukum yang rumit, intinya dokumen ini menyatakan bahwa saya, Ratna, sudah pikun dan tidak cakap hukum, sehingga menyerahkan seluruh hak pengelolaan harta benda kepada anak kandung saya, Dimas. Hati saya perih. Anak yang saya lahirkan, yang saya susui, kini secara resmi ingin menyatakan ibunya gila demi bisa menjual rumah tua ini. Kamu yakin ini yang terbaik, Dimas? Tanya saya, menatap matanya dalam-dalam. Kalau ibu tanda tangan ini, ibu nggak punya hak apa-apa lagi atas rumah ayahmu. Dimas membuang muka, tidak berani menatap mata saya. Ini demi kebaikan ibu. Ibu kan udah tua, sakit-sakitan. Biar aku yang kelola semuanya. Udah cepetan, notarisnya ditunggu klien lain. Dengan tangan gemetar, kali ini bukan sandiwara, saya membubuhkan tanda tangan. Tinta hitam itu menggores kertas, meresmikan pengkhianatan anak saya. Bagus, kata Dimas sambil menyambar kertas itu. Nanti sore aku kabari lagi soal penjemputan ke panti. Siap-siap ya, Bu. Mereka pergi secepat mereka datang. Begitu mobil Dimas menghilang di tikungan, saya langsung menelepon Bularas, pengacara saya. Bularas, dia sudah mengambil tanda tangannya. Dia mengajukan pengampuan, lapor saya dengan suara serak. Di ujung telepon, Bularas menghela napas panjang. Baik, Bu Ratna. Sesuai instruksi almarhum Pak Haryono, begitu dokumen itu didaftarkan secara hukum, maka personal garansi, penjaminan pribadi, Bapak atas utang-utang Dimas otomatis batal demi hukum. Saya akan mengirimkan notifikasi ke bank kreditor Dimas sekarang juga. Lakukan, Bu, kata saya sambil memejamkan mata. Biarkan dia belajar. Saya menutup telepon. Di luar, gerimis mulai turun. Perangkap telah tertutup. Sore harinya, badai itu datang. Bukan badai hujan, tapi badai kepanikan. Pukul 4 sore, ponsel saya berdering. Dimas. Saya biarkan. Berdering lagi. 5 kali. 10 kali. Lalu Siska menelepon. Saya abaikan juga. Pesan WhatsApp mulai membanjiri layar ponsel saya. Ibu ngapain? Kenapa orang bank telepon aku? Bu angkat teleponnya. Ini darurat. Ibu pakai pengacara apa? Kenapa rekening perusahaanku dibekukan? Saya duduk tenang di kursi roda saya, meminum teh hangat sambil memandang hujan. Saya tidak merasa perlu menjawab kepanikan mereka. Saya ingat betapa mereka mengabaikan telepon saya saat saya jatuh dan butuh bantuan 8 bulan lalu. Karma, ternyata, tidak butuh waktu lama untuk sampai ke alamat tujuannya. Pukul 7 malam, gedoran keras terdengar di pintu depan. Bukan ketukan tamu, tapi gedoran orang yang sedang kalap. Dimas dan Siska berdiri di teras. Penampilan mereka kacau. Rambut Siska acak-acakan, maskaranya luntur. Wajah Dimas pucat pasi seperti mayat,
Keringat dingin membasahi keningnya. "Ibu," teriak Dimas begitu saya membuka pintu. Dia menerobos masuk tanpa melepas sepatu, menginjak lantai yang baru saja saya sapu. "Apa yang ibu lakukan?" "Ban baru saja menelepon. Mereka bilang jaminan ayah dicabut. Mereka minta aku bayar pelunasan utang 4 miliar rupiah malam ini juga atau rumah Bintaro disita besok pagi." Siska langsung menangis histeris. "Kita bakal jadi gelandangan, Dimas. Mobilku ditarik leasing di jalan tadi sore. ATM-ku nggak bisa dipakai bayar bensin. Ibu apain kami?" Saya menatap mereka dengan wajah datar. Ibu tidak melakukan apa-apa. Ibu cuma duduk di rumah, nunggu jemputan ke panti jompo. Kan itu mau kalian? "Jangan pura-pura begodeh, Bu," bentak Dimas. Urat lehernya menonjol. "Orang bank bilang jaminan ayah batal karena ada upaya hukum terhadap istri penjamin. Itu gara-gara surat pengampuan tadi pagi kan? Ibu pasti lapor ke bank kan?" "Bukan ibu yang lapor, Nak," jawab saya tenang. "Ayahmu yang lapor." Dimas terdiam, matanya melotot bingung. "Ayah? Ayah udah meninggal 3 tahun lalu. Ibu jangan ngelantur." Saya mengayuh kursi roda saya perlahan menuju kamar, lalu kembali membawa sebuah map berwarna biru tua berlogo Royal Capital. Saya melemparkan map itu ke meja di hadapan mereka. "Ayahmu memang sudah meninggal. Tapi dia tahu persis kelakuan anaknya. Dia sudah siapkan ini 3 tahun lalu, Dimas," kata saya dingin. "Dia jadi penjamin utang-utang judimu dan utang gaya hidupmu diam-diam. Syaratnya cuma satu, jaminan itu berlaku selama kamu menghormati ibumu." Dimas gemetar. Dia membuka map itu. Matanya membelalak saat membaca klausul perjanjian yang ditandatangani ayahnya. Tapi, bibir Dimas bergetar hebat. "Ini nggak mungkin. Ayah nggak punya uang. Ayah cuma staf pembukuan. Ayahmu meninggalkan warisan 45 miliar rupiah, Dimas," potong saya, melepaskan bom itu akhirnya. Keheningan yang terjadi di ruang tamu itu begitu memekakan telinga. Siska berhenti menangis seketika. Mulut Dimas menganga. Mereka mematung, seolah-olah baru saja disambar petir di siang bolong. 45 miliar? Cicit Siska. Matanya tiba-tiba berbinar dengan keserakahannya menjijikan, melupakan bahwa semenit lalu dia membentak saya. "Iya," jawab saya. "Dan kalian tidak akan dapat sepeser pun." "Ibu bercanda kan?" Siska maju selangkah, air matanya kering seketika, digantikan senyum gemetar yang tampak grogi. 45 miliar? Itu uang kita, Bu. Uang keluarga. Kalau ibu punya uang sebanyak itu, kita bisa lunasi utang Dimas sekarang juga, terus kita bisa beli rumah yang lebih besar. Ibu bisa punya kamar sendiri di lantai bawah yang mewah, lengkap dengan perawat pribadi. Saya menatap menantu saya dengan rasa jijik yang mendalam. Baru 5 menit yang lalu dia berteriak bahwa saya akan jadi gelandangan. Sekarang, dia sudah merancang kamar mewah untuk saya. "Tidak ada kita, Siska," jawab saya datar. "Uang itu milik saya. Dan wasiat Mas Haryono sangat jelas, sepeser pun tidak boleh jatuh ke tangan Dimas jika dia terbukti tidak layak." Dimas jatuh berlutut di lantai ubin yang dingin. Dia menangis, kali ini tangisan ketakutan murni seorang pria yang menyadari hidupnya sudah tamat. "Bu, tolong Bu, kalau ibu nggak bayarin utang 4 miliar rupiah itu malam ini, besok pagi orang bank dan debt collector bakal datang.
Mereka bakal sita semuanya. Aku bisa dipenjara karena cek kosong. Siska bakal ninggalin aku. Dimas, potong saya, suara saya tegas membelah hatapannya. Ayahmu menghabiskan 3 tahun terakhir hidupnya untuk menabung dan berinvestasi demi hari ini. Dia memberimu pilihan. Kalau kamu merawat ibumu dengan tulus, kamu akan hidup nyaman selamanya tanpa tahu soal warisan ini, karena ayahmu diam-diam menjamin semua utangmu. Tapi kamu memilih jalan lain. Kamu memilih serakah. Kamu mau menyatakan ibumu gila. Aku hilaf, Bu. Aku panik, raung Dimas, memeluk kaki saya yang lumpuh. Saya tidak merasakan apa-apa lagi. Tidak ada rasa kasihan, tidak ada naluri keibuan yang ingin membelai kepalanya. Hati saya sudah mati rasa sejak dia membiarkan saya menunggu di depan pagar rumah mewahnya di bawah hujan. Saya tidak akan melunasi utang judimu, Dimas. Itu dosa yang kamu perbuat sendiri, kata saya dingin. Dimas mendongak, wajahnya pucat pasi. Tapi, lanjut saya, membuat mereka berdua menahan napas. Saya akan memberikan satu tawaran bisnis. Bukan sebagai ibu, tapi sebagai investor. Saya mengambil ponsel baru saya dan menelepon Bularas, menyalakan mode pengeras suara. Bularas, siapkan dokumen pembelian aset, perintah saya. Siap, Bu Ratna. Suara Bularas terdengar jernih. Saya menatap Dimas. Saya akan membeli rumahmu di Bintaro dan semua isinya malam ini juga. Saya akan membelinya seharga nilai utangmu ke bank, tidak lebih 1 rupiah pun. Uangnya akan langsung saya transfer ke bank untuk menutup utangmu supaya kamu tidak dipenjara. Tapi sebagai gantinya, kamu dan Siska harus keluar dari rumah itu malam ini juga. Hanya bawa baju yang melekat di badan. Apa? Pekik Siska. Itu rumah senilai 6 miliar, Bu. Ibu mau beli cuma 4 miliar? Itu perampokan namanya. Kami mau tinggal di mana? Terserah, jawab saya santai sambil menyesap teh yang sudah dingin. Kalian bisa cari kos-kosan murah. Atau mungkin, kalian bisa coba daftar ke panti sosial di Depok yang kemarin kalian rekomendasikan buat saya? Katanya tempatnya bersih dan nyaman, kan? Dimas menatap saya dengan pandangan horor. Dia sadar, dia tidak punya posisi tawar. Jika dia menolak, besok pagi bank menyita semuanya dan dia tetap punya sisa utang plus ancaman pidana. Jika dia terima, dia selamat dari penjara tapi jadi gelandangan miskin. Aku terima, Bu, bisik Dimas parau, kepalanya tertunduk lesu. Dimas, kamu gila, jerit Siska. Diam Siska, bentak Dimas. Kita nggak punya pilihan. Malam itu juga, di ruang tamu rumah tua Manggarai yang berdebu, di atas meja kayu yang lapuk, Dimas menandatangani akta jual beli di hadapan notaris yang dipanggil darurat oleh Bularas. Rumah kebanggaannya, simbol status sosialnya, kini resmi berpindah tangan menjadi milik ibunya yang lumpuh. 6 bulan kemudian, sebuah pelang nama baru terpasang gagah di depan rumah mewah di Bintaro Sektor 9 itu. Tulisannya berbunyi, Rumah Singgah Lansia Haryono, gratis untuk duafa. Saya duduk di taman depan yang asri, menikmati sinar matahari pagi sambil melihat beberapa penghuni baru, para lansia yang ditelantarkan keluarganya, sedang senam pagi dipandu oleh perawat profesional. Rumah yang dulunya dingin dan angkuh ini sekarang penuh tawa dan kehangatan. Kamar tidur utama bekas Dimas dan Siska kini menjadi ruang rekreasi tempat para nenek menonton sinetron bersama. Saya menepati janji saya pada diri sendiri.
Saya menggunakan uang Mas Haryono untuk memberi keluarga baru bagi mereka yang dibuang, persis seperti saya dulu. Ponsel saya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Bu, ini Dimas. Aku sekarang kerja jadi driver ojek online. Siska sudah minta cerai bulan lalu, dia nggak mau hidup susah di kontrakan petakan. Bu, aku kangen masakan ibu. Boleh aku mampir sebentar? Aku cuma mau minta maaf, beneran minta maaf. Saya membaca pesan itu lama sekali. Saya bisa membayangkan Dimas, kurus dan kucel, duduk di pinggir jalan menunggu orderan, meratapi nasibnya yang berubah 180 derajat. Hati kecil saya berdenyut nyeri. Bagaimanapun, dia darah daging saya. Tapi kemudian, saya melihat ke arah Pak Slamet, salah satu penghuni panti yang sedang tertawa lepas meski giginya ompong. Dia dibuang anaknya di terminal bus, dan sekarang dia menganggap saya seperti adiknya sendiri. Lalu ada Mbak Ulan dan Bu Laras yang kini rutin datang membantu mengelola yayasan. Saya mengetik balasan untuk Dimas. Pintu rumah ini selalu terbuka untuk siapa saja yang membutuhkan, Dimas. Kalau kamu mau datang sebagai tamu, silakan. Ada soto ayam di dapur umum. Tapi kalau kamu datang mencari uang, kamu salah alamat. Ibumu yang dulu, yang bisa kamu manfaatkan, sudah tidak ada. Yang ada sekarang adalah Ibu Ratna, ketua yayasan, yang punya banyak anak asuh untuk dilindungi. Saya menekan tombol kirim, lalu meletakkan ponsel itu di meja. Seseorang pernah bilang, darah lebih kental daripada air. Itu bohong. Darah hanya membuatmu menjadi kerabat. Cinta, rasa hormat, dan kepedulianlah yang membuatmu menjadi keluarga. Saya mengayuh kursi roda, saya bergabung dengan teman-teman baru saya di taman. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, di bawah langit Jakarta yang cerah, saya merasa benar-benar pulang. Saya kaya raya, saya berdaya, dan yang paling penting, saya tidak lagi sendirian. Tamat.